Assalamualaikum. Kaifa halukun? Share materinya masih nggak ada? Share screen. Kak, nanti kalau mau Alhamdulillah bikhair. Kalau mau mute di sini. Isi absen dulu ya, Talibat. Gabung ya. Kemarin kan gabung juga. Stop share semua. Anak-anak nanti mau share lagi. Menyatu. Stop share tengok anak-anak nanti mengalir nak nampak masalah. Oke? Syukran Kak. Taib ya Talibat, Kashful Hudur. Absensi dulu ya. Siapa saja yang sudah hadir? Hanifah Nadia hadir, Raihani Ananda hadir, Anissa Fitria hadir, yang lain belum? Silakan absen dulu. Lima menit. Absensi. Naurah Aliani hadir. Sarafina belum absen. Naurah Aliani sudah. Cut Aisyah belum absen. Talibat absen dulu. Kelas?
طيب يا طالبات فلنبدأ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Talibat, hal tasma'na sauti? واضح؟ هل الصوت طيب 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 يا طالبات، نستمر درسنا عن البلاغة. Kita sambung pelajaran kita tentang kita sudah sampai di ilmul ma'ani, sahih? Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan ilmul ma'ani? Ardea Pramesti? Apa? Ma huwa ilmul ma'ani? Ajibi? نعم، مرة أخرى. أوكي طيب، ما هو الخبر صوفي حافظة؟ ما معنى الخبر؟ يلا صوفي. An-naba bermakna berita. Itu secara lughah ya, secara etimologi. Sementara secara istilah adalah Siti Marhamah, fadhali. La asma. Siti Marhamah. Maratan ukhra, sekali lagi. Tayyib, huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dhati. Jadi artinya adalah suatu ungkapan yang bisa jadi benar, bisa jadi bohong, ya, sesuai dengan konteksnya. Ya, mafhum? Apa yang dimaksud dengan khabar adalah satu ungkapan yang bisa jadi benar, bisa jadi bohong sesuai dengan konteksnya. Ya, jadi dia ada dua rukunnya. Apa saja itu? Bukan tujuannya, tapi dia punya arkanul khabar. Kalimatus Sa'diyah, fadhali, Kalimatus Sa'diyah. تفضلي. ما هي أركان الخبر؟ ما هي أركان الخبر؟ كلمة السعدية. يلا كلمة السعدية. Tayyib, sahih, ahsanti. Atau ada mubtada dan khabarnya, yaitu arkanul khabar. Nah, kemudian mahiyal aghrad minal khabar.
Rizki Maisara, faddali. Rizki Maisara, faddali. Mal aghrad al-khabar. Mal ghardu min al-khabar. Rizki Maisara. Naam. Mal ghardu min al-khabar. Tujuan. Naam. Nantilah atas ta'in. Yasmin Salsabila, faddali. الأول الغرض الأول هو فائدة الخبر صحيح فائدة الخبر ثم ثانيا نعم إفادة أو يسمى بفائدة الخبر هذا أولا ثم ثانيا يسمى لازم فائدة الخبر. عائشة حسني مفهوم؟ مرة أخرى عائشة حسني تفضلي. ما الأغراض من الخبر من إلقاء الخبر؟ أحسنتي بارك الله فيك. لكن يخرج الخبر من هذه الأغراض منها الاسترحام والاستئطاف صحيح ثم بعد ذلك ماذا؟ تاشا تفضلي تاشا ألفية. نعم صحيح إظهار الضعف ومنها تحسر ثم بعد ذلك الفرح ثم التوبيخ ثم التحذير ثم المدح ثم التذكير بأمر وغير ذلك. وأما اليوم يا طالبات سنبحث عن أقسام الخبر صفحة 37. خلاص فتحتن الكتاب؟ نعم نقرأ أولا. من تريد أن تقرأ؟ رستو أمالية تفضلي رستو اقرأي أنت. أقسام الخبر باعتبار ذهن المخاطب لا يخلو اوكي شكرا رستو شكرا. طيب يا طالبات ما أقسام الخبر؟ الخبر ينقسم إلى 3 أقسام. Jadi khabar itu terbagi pada 3. Jadi
Qusimal khabar bi'tibari dhihnil mukhatabi thalathatu aqsamin. Qusima dibahagikan khabar bi'tibari sesuai dhihnul mukhatab, akal si lawan bicara. Mukhatab di situ maksudnya apa? Maksud mukhatab di situ adalah lawan bicara bisa, atau audiens juga bisa. Lalu apalagi? Orator juga bisa ya. Bukan orator, si pendengar ya, si pendengar itu namanya si mukhatab ya. Nah, jadi khabar itu dibahagikan menurut akal atau nalar si audiens itu kepada tiga, ada tiga bahagian. Wadalika, dan yang demikian itu li'annahu, karena bahwasanya li'annahu la yakhlu, tidaklah luput la yakhlu, tidak luput ayyakuna wahidan, satu dari yang tiga ini, mensalasah dari yang tiga ini. Wahia, dan dia adalah yang pertama al khabarul ibtidai. Ardea, ikra'i Ardea. Hukmi taraddudi wa minat taraddudi fihi muakkadati Tayyib, syukran Ardea. Al-khabar ibtidai ini artinya adalah basic ya, dasar gitu ya. Jadi berita yang memang si mukhatab ini, lawan bicara kita, memang dia tidak tahu ya, tidak tahu berita itu sebelumnya. Kemudian tidak perlulah kita menggunakan taukid atau pengukuhan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Jadi wahu ayyakunal mukhatab, al-khabar ibtidai adalah bahwa si mukhatab ini khaliyuz zihni minal hukmi. Khali ini asal katanya kosong, jadi az-zihni pikiran, jadi tidak tahu dari hukum tersebut. Wa minat taraddudi fi, dan dari keraguan-raguan yang ada padanya.
Wa fi hadhil halah, dan pada keadaan ini yulqa ilaihil khabar, disampaikanlah berita itu kepadanya atau disampaikanlah pernyataan itu kepadanya, khalian, kosong atau tidak ada, minal muakkadat, dari hal-hal yang kepastian atau pengukuhan, allati sataruddu alaik, yang akan berbolak-balik kepadamu. Wa yusamma hadan nau' bil ibtidai, jadi dinamakan jenis ini dengan ibtidai. Mafhum? Dapat artinya? Dapat? Nahu qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian contoh lainnya seperti al-ma'u sa'ilun, air itu mengalir gitu, atau al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Contoh lain, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah kebaikan akhlak. Jadi di situ tidak perlu ada penekanan, tidak perlu menggunakan kalimat, tidak perlu menggunakan perangkat taukid, ya, tidak perlu pengukuhan di situ. Jadi netral saja, biasa saja, ya. Kayak kita lah biasa menerima satu informasi, oh iya berarti itu informasinya gitu. Tapi kita sebelumnya tidak mengetahui itu gitu. Ya, jadi ini disebut dengan al-khabarul ibtidai, ya, berita yang memang basic, dasar gitu ya. Nah, lalu kita beralih ke yang kedua. Yaitu al-khabarut talabi. Al-khabarut talabi wa huwa ayyakun al-mukhatab mutaraddidan fi thubutil hukmi aw adamihi syakkan bih, taliban al-wusulu ila al-yaqini fi ma'rifatih. Wa fi hadhil halati yahsunu tawkiduhu lah liyatamakkana fi nafsih wa yusamma hadha an-naw' bit-talabi. Nah, jadi khabar talabi ini di situ ada sedikit penekanan atau tuntutan, ya, bahwasanya si mukhatab ini, si lawan bicara ini atau si audiens ini mutaraddidan ini seperti ragu-ragu begitu atau berbolak-balik gitu dalam menetapkan satu hukum atau tidak. Syakkan bih, disebabkan dia ragu-ragu dengan berita itu. Taliban al-wusulu ilal yaqini fi ma'rifatih, jadi perlulah sesuatu hal yang menyampaikan kepada keyakinan untuk mengenalnya. Wa fi hadhil halah yahsunu tawkiduhu lah. Nah, dalam keadaan seperti ini perlulah dia dikukuhkan atau ditekankan, taukid itu ya, ditekankan untuknya. Lihat tamakkana fi nafsih, tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan-raguannya. Wa yusamma hadzal naw' bit-talabi, dinamakan jenis ini dengan talabi. Talabi itu artinya kan tolab. Tolab itu artinya apa? Tolab artinya permintaan atau tuntutan. Ya. Jadi pada khabar talabi ini dia menggunakan perangkat taukid. Salah satu perangkat taukid itu adalah inna, ya, inna. Jadi contohnya seperti di sini, kama qala Allah Ta'ala hikayah an rusuli Isa alaihissalam idh kudibu fil maratil ula faqala ta'ala inna ilaikum mursalun. Contohnya di sini mungkin kita pernah dengar cerita tentang utusan Nabi Musa ini. Nah, ketika pertama kali diutus mereka didustakan gitu. Nah, akhirnya Allah mengatakan inna ilaikum mursalun. Inna di sini adalah penekanan, ya, penekanan di situ. Contoh lainnya banyak.
seperti innahum fityatun amanu birabbihim. Nah, kemudian juga ada lagi contoh yang lain. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaibah. Ya. Jadi ada penekanan di situ. Kayak kita juga kalau seandainya kita mendengar satu berita, ya kan, lalu kita ragu dengan berita itu. Lalu apa yang kita lakukan? Iya, benar gitu, tapi dengan kalimat yang membuat si pendengar ini yakin, seperti menggunakan kata wallahi gitu kan. Nah, itu juga bisa untuk memastikan bahwa berita itu memang benar-benar gitu ya. Sama juga seperti kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita beralih yang ketiga, al-khabarul inkari. Nah, ini berita ya untuk ada satu bentuk pengingkaran gitu. Wa huwa ayyakuna al-mukhatab munkaran lil hukmi. Nah, jadi di sini si mukhatab ini dia mengingkari satu hukum. Kama fi an-nass as-sabiq id ankaru Rasul Isa alaihissalam qala ta'ala. Jadi ini yang pertama sekali ayatnya turun, inna ilaikum mursalun. Nah, lalu kali keduanya mereka datang lagi tapi tetap saja diingkari, maka Allah mengatakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Nah, di sini ada dua penekanan. Yang pertama menggunakan inna, lalu menggunakan lam. La mursalun. Ada dua di situ ya. Lam taukid. Nah, fafi mithli hadhil hal yajibu an yu'akkida al-khabaru bi mu'akkadin aw akthar ala hasbi inkarihi quwwatan wa dha'fan wa yusamma hadha an-naw' inkari. Nah, jadi di sini karena dia ingkar, maka penggunaan taukid atau penekanan itu lebih dari satu. Kalau di atas tadi tolabi hanya menggunakan satu saja, idna saja misalkan. Nah, kalau ingkar ini lebih dari satu. Jadi di sini ada dua, inna kemudian lamut taukid. Baik ya talibat, hal hunaka soal? La hunaka soal is'ali fi WhatsApp yang mana Kak? Iya, tuntutan atau permintaan. Ya. Bisa Kak? Bisa. طيب يا طالبات انتهى الوقت. شكرا على حسن اهتمامكم. لو هناك سؤال اسألي في WhatsApp. Kita tutup majlis kita hari ini dengan melafazkan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arju lakunal fa'idah wal manfaah. Iqlal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.